Ini ada maksudnya ini sebenarnya tapi nampaknya wajah ini macam mana nih? Ya, wajah ceria ya, wajah tanpa masalah. Baiklah, kemudian kedatangan saya pada kesempatan ini ada hal yang ingin saya tanya dulu ini, yaitu mengenai tentang kepemimpinan yang Pak Mahmudin bikin di bawah nih, yaitu bagaimana trik Pak Mahmudin untuk mengambil suatu keputusan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mengambil sebuah keputusan, seorang pimpinan itu tentu harus melihat dari berbagai sisi. Setiap persoalan tentu strategi kita untuk mengambil keputusan itu berbeda-beda, sesuai dengan konteks masalah. Ketika kita berhadapan pada suatu masalah, di mana masalah itu berhubungan dengan individu seseorang, tentu pendekatan individu yang kita lakukan. Bagaimana ibarat sebuah pepatah, bagaimana kita bisa menarik rambut dari rambutnya bisa kita selamatkan dan betul-betul bisa. Dan itulah yang harus kita lakukan. Bagaimana persoalan itu bisa teredam dan masalah terselesaikan. Dari situ tentunya seorang pimpinan itu harus pandai memilah dan memilih seluruh informasi. Kadang sebuah informasi itu hadir dari berbagai pihak yang sejatinya kadang-kadang sesuatu itu tidak benar apa adanya. Mungkin ada benar sebagian dan atau mungkin benar seluruhnya. Jadi seorang pimpinan itu harus bagaimana kita bisa menyikapi itu, mencari seluruh informasi dan berusaha untuk mencari informasi tambahan terkait persoalan yang kita hadapi. Pernah tidak Bapak mengalami kasus-kasus seperti itu, Pak? Dalam sebuah lembaga pendidikan pasti pernah, ya. Baik itu persoalan dengan siswa, persoalan dengan kode etik guru, ya, dan lain sebagainya. Dimana kita sering temukan adanya laporan-laporan dari masyarakat, laporan-laporan dari anak-anak murid kita, bahkan mungkin laporan dari guru-guru kita di sekolah berbagai hal, ya, berbagai hal menyangkut individu seseorang. Nah, tentunya yang pertama kita lakukan adalah menelusuri, ya, menelusuri sebab kenapa mereka melakukan sebuah pelanggaran. Yang pastinya pasti ada alasan-alasan yang memang kenapa mereka melakukan hal itu. Nah, ketika itu kita dapatkan, maka kita mampu menarik sebuah kesimpulan. Adanya sebuah kesalahan yang perlu dilakukan itu karena atas dasar keterpaksaan atau mungkin atas dasar ketidaktahuan mereka terkait persoalan-persoalan yang mungkin dia tidak tahu itu melanggar. Ya, itu benar. Gini Pak, ya, di sini kan dalam suatu mengambil suatu keputusan ada 4 paradigma, ya. Ada tiga ya. Ada 9 langkah yang perlu kita lakukan. Nah, di antara tadi itu yang mana yang sering Bapak lakukan? Pertama sekali ketika kita mendapatkan sebuah persoalan, ya. Ketika kita mendapatkan sebuah persoalan, hal pertama yang akan kita lakukan adalah bagaimana kita mencari sudutnya, sudut persoalannya. Sehingga dengan kita mendapatkan sudut persoalan itu, maka kita akan dapat menarik kesimpulan, ya. Kenapa dan untuk apa itu mereka lakukan. Nah, salah satu yang kita lakukan adalah kita melakukan sebuah upaya pendekatan persosialisasi. Ya, adakan sebuah perbualan mesra, perbualan bijak kita dengan tanpa menyudutkan seseorang itu sebagai salah. Ya, karena pada prinsipnya mereka terkadang melakukan perbuatan itu bukan atas dasar ingin melanggar, atas dasar ingin melawan, tetapi ada suatu sebab di mana mereka terpaksa. Mereka kehilangan arah, mereka kehilangan bagaimana cara untuk menyelesaikan persoalan itu, sehingga terkadang hal-hal yang mereka tidak sangka itu menjadi persoalan itu timbul. Itu adalah reaksi daripada persoalan yang ada pada kita. Nah, itu yang harus kita dalami dulu. Ya, itu yang harus kita dalami dulu. Ya, kita akan dapat menarik sebuah kesimpulan persoalan yang dia lakukan itu, hal yang mereka lakukan itu tentunya memiliki unsur latar belakang. Ya, latar belakang itulah yang harus kita ambil, harus kita dalami kenapa dan mengapa itu terjadi. Jadi gini Pak, seandainya nih, seandainya ada di bawahan
sudah dipandang warga masyarakat. Jadi keputusan yang akan Pak ambil itu siapa? Pertama sekali, kita sebagai pembina adalah bertanggung jawab untuk membina, untuk memperbaiki, untuk menambah, untuk meningkatkan. Ya. Seseorang yang dalam tanda petik tadi mereka melanggar sebuah aturan sekolah kita, ya, tentunya ada sebab. Nah, ada sebab itu kita dalami. Nah, pelaku ya dalam tanda petik pelaku yang dianggap sebagai pesalah tadi, ya, kita hadirkan, kita dekati secara persuasif, kita hadirkan hati kita kepada hati dia, sehingga kehadiran kita bukan sebagai hakim, ya, kehadiran kita bukan sebagai hakim, bukan sebagai jaksa, tetapi mengayomi, memberikan bimbingan dan memberikan arahan langkah terbaik yang harus dilakukan seperti apa. Nah, ketika itu sudah terlanjur terbuat oleh mereka, tentunya ada strategi yang bisa kita buat. Bagaimana yang bersangkutan merasa bahwa dia sadar bahwa itu dia melakukan sebuah kesalahan, dengan hatinya dia menyadari sendiri, dan dengan hatinya dia akan memperbaiki kesalahannya, bukan atas perintah, tapi atas panggilan hati untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga dengan hati ikhlas mengakui kesalahannya dan akan menemukan sebuah strategi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya, sehingga persoalan tidak menjadi lebih besar dan ini bisa terselesaikan secara baik. Nah, itulah. Kira-kira Pak pernah mengambil suatu keputusan yang agak dilema, kan? Ya, itu ketika mengambil keputusan itu kan ada persoalan yang harus kita perbandingkan nih, ya, antara pihak satu dan pihak satu lagi. Ya. Itu ada menimbulkan satu dilema nih. Jadi dilema etika yang apa yang kita lakukan? Oke. Ketika kita berhadapan pada sebuah persoalan, di mana persoalan itu melibatkan ada 2 atau 3 individu, ya kan? Ada 2 atau 3 individu. Tentunya ada sesuatu yang tanda petik tadi akan menjadi orang yang terkorban, atau akan menjadi orang yang disalahkan, atau ada orang yang mungkin akan dibenarkan dalam persoalan. Nah, etika kita sebagai pimpinan, etika kita sebagai seorang pemimpin pada sebuah lembaga pendidikan, saya khususnya di SD saya, SD 4 ini, tentunya langkah kita adalah bagaimana persoalan ini bisa kita selesaikan dengan tanpa menjadikan seorang yang salah itu menjadi salah, ya, dengan tanpa menjadikan seorang yang dianggap benar itu merasa dia benar, ya, karena sejatinya seluruh tindakan-tindakan itu punya latar belakang. Ada persoalan-persoalan yang memang terjadi pada kehidupan mereka, sehingga terkadang tanpa mereka sadari itu terbawa sampai kemana-mana. Kehidupan dalam keluarga mereka, kehidupan dalam masyarakat mereka itu kadang terbawa di sekolah, sehingga tanpa disadari itu menimbulkan sebuah percikan-percikan kecil. Nah, percikan kecil inilah yang kemudian ketika nanti tidak segera kita redam, ini akan menimbulkan sebuah bara yang makin luas, konflik, yang bisa menjadi konflik yang terakhir apa? Sudah pecah. Nah, makanya langkah kita adalah bagaimana kita mendalami, menyampaikan secara persuasif kita, menyadarkan kepada mereka bahwa dimanapun kita, lembaga apapun kita, organisasi apapun kita, konflik pasti ada. Itulah seorang kepala sekolah bagaimana dia bisa menjelaskan, dia bisa meluruskan, dan dia bisa membenahi seluruh persoalan-persoalan itu, sehingga tidak ada salah satu individu yang merasa menjadi bersalah, tetapi mereka akan menyadari atas kesalahan mereka sendiri. Dengan kesalahan mereka memperbaiki, ya, seperti itu tersebut. Jadi keputusan yang ambil itu, keputusan yang akan kita ambil itu tentunya menyangkut terhadap persoalan individual. Terkadang ada sebuah persoalan kita harus membuat sikap tegas ketika memang pelanggaran yang mereka lakukan itu betul-betul terlalu jauh untuk bisa kita bina secara baik. Memang seorang pimpinan itu harus punya tindakan tegas, ya, tindakan tegas. Tetapi ya, perlu diingat, tindakan tegas yang kita lakukan, apapun vonis yang kita berikan itu, kita tidak boleh menyampaikan di layar umum. Tapi secara pribadi sampaikan protokol yang ada, sehingga kita minta mereka untuk menyadari itu secara pribadi, sehingga secara naluri kemanusiaan dia tidak dipermalukan di hadapan kawan-kawan tidak merasa dia direndahkan,
dan akhirnya dia akan tetap seperti biasa, ya bersama kepala sekolah seperti bukan dia akan tetap hormat karena kita menjaga rahasia-rahasia ini dan di hadapan kawan-kawan dia tidak merasa dia menjadi Nah, umpamanya ada sebuah siswa, ya. ada sebuah keputusan, mungkin dalam tas ini Dilema ini terlalu tinggi lah tingkatannya kan. Nah, apakah keputusan itu Bapak hanya sekedar memanggilnya untuk mengambil suatu keputusan nih kan dalam kan? Apakah Bapak bermusyawarah dengan majelis dulu untuk mengambil suatu keputusan? dalam hal membuat sebuah sikap keputusan, ya kan? Dalam hal untuk membuat sikap keputusan itu, ketika persoalan itu menjadi sebuah kerucutan gunung, ya, dimana kita melihat masalah itu di ujung puncak gunung, ya kan? Di ujung puncak gunung. Sejatinya bukan puncaknya masalah. Bagaimana bawah gunung, dasar gunung itulah penyebab, ya kan? Boleh kita mengambil sebuah tindakan kepada kawan-kawan, ya, kita rapatkan kepada kawan-kawan terkait persoalan yang memang sudah menjadi sebuah rahasia di dalam sekolah itu, ya kan? Boleh kita bermusyawarah, tetapi kita tidak bisa melibatkan para seluruh. Kenapa? Ketika kita melibatkan para seluruh guru dalam mengambil sebuah keputusan itu akan menimbulkan sebuah pemicu bagi orang yang memang sejatinya dia tidak menyukai kepada yang bersangkutan. Jadinya dia akan mengeluarkan sebuah rasa, ya, sebuah rasa apapun yang orang lakukan ketika dia tidak suka, betul pun akan dianggap salah. Makanya boleh kita meminta pendapat, tetapi pendapat itu hanya sebagai referensi kita untuk mengambil sebuah keputusan. Dan terakhir, bagaimana seorang kepala sekolah itu bisa meramu sebuah masukan dari rekan-rekan guru terkait strategi untuk menyelesaikan masalah. Supaya di apapun keputusan itu kita telah mungkin harus bijaksana dalam untuk mengatasi suatu persoalannya. Itulah yang harus dilakukan oleh seorang guru. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Pertanyaan terakhir ini di bapaknya ya. Umpama nih ada satu siswa Bapak mungkin dari tingkat lakunya kurang baik dari sekolah nih kurang baik. Nah, dari laporan dari majelis guru begini itu sebenarnya sudah tidak mau lagi dengan siswa ini. Itu tentu ada dari beberapa guru Bapak ingin anak ini tidak sekolah. Nah, bapaknya gitu kan. Jadi keputusan ini bagaimana Bapak menanggapi? Pada sebuah kasus di mana melibatkan sebuah pelanggaran kode etik bagi seorang siswa. Langkah pertama bagaimana kita bisa melaksanakan sebuah restitusi, ya kan? Bagaimana kita menyadarkan anak, bagaimana anak itu bisa kita sadarkan dan kita berikan support, ya, kita berikan support dan tanpa menyalahkan anak. Bagaimanapun sebuah tindakan itu didasari pada sebuah latar belakang. Anak berbuat pasti ada penyebabnya, apalagi seorang anak, ya. Seorang anak itu dalam kondisi dia masih ragu, semua mudah masuk, ya, sudah masuk dan sejatinya anak itu baik, ya, anak itu baik. Masukan bisikan dari pergaulan mereka di lingkungan menyebabkan anak itu terkadang lepas kontrol sehingga menyebabkan dia tanda petik tadi melanggar sebuah aturan sekolah, ya kan? Sebuah pelanggaran sekolah. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah hadirkan anak itu secara pribadi bersama kita, ya kan? Sampaikan kepada dia bahwa kita tanya kepada dia, anak bapak, mama ya, anak bapak dengar, anak bapak melakukan hal seperti ini, hadirkan hati dia. Mungkin Ananda bisa kita lihat kenapa Ananda bisa begitu. Nah, ya kan? Nah, dengan hadirnya hati kita menyentuh dengan batin dia, tanpa ada rasa penekanan pada dia,
anak akan curhat, anak akan menyampaikan persoalan-persoalan yang dalam. Nah, seorang pimpinan, seorang guru maupun kepala sekolah, ya kan, tentunya langkah yang pertama bukan memvonis dia bersalah, ya, tapi kita berikan pembelaan. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada orang yang tidak pernah membuat kesalahan. Pasti ada. Seorang kepala sekolah juga pasti membuat kesalahan, guru juga pasti membuat kesalahan, tetapi mungkin dalam konteks ya. Nah, hal ini tentunya kita berikan semangat kepada dia. Ya, kita berikan semangat kepada dia bahwa ya anak bapak, sesuai anak bapak, sesuai Ananda, mungkin Ananda dalam suasana dan tinggal saja. Hal yang berikutnya itu apa? Kita berikan angkat marwah dia. Yang Anda berikan itu ya. Bapak mungkin kalau pada posisi Anda mungkin akan berbeda sama. Sehingga apa? Dia terbela, ya kan? Dia terbela bahwa manusiawi seorang anak itu akan melanggar atau akan berbuat sesuatu yang memang kadang-kadang dia tidak sadar itu melanggar. Nah, kita hadapkan dia pada sebuah kode etik. Hadirkan hati kepada dia. Kalaupun dia melakukan sebuah pelanggaran, kita sampaikan. Ketika kita berada pada posisi dia, mungkin juga kita akan melakukan hal yang sama. Ya, sehingga dia merasa berbeda. Baru kita masuk. Nah, setelah bapak dewasa, bapak sudah menjadi seorang orang tua, bapak sadar bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Bagaimana keadaan pagi ini Bu Upi? Alhamdulillah luar biasa. Tapi dulu saya mohon maaf mengganggu Putri, mengambil waktu sedikit nih. Nah, ada hal yang ingin saya ucapkan dulu, yaitu mengenai tentang kebijakan Ibu selaku pemimpin untuk mengambil keputusan. Nah, seandainya ada suatu di tempat Ibu pimpin, ada guru yang melanggar kode etik, nah, jadi kira-kira bagaimana Ibu mengambil keputusan? Ya Pak, pertama saya ucap terima kasih ya Pak. Jika di sekolah saya terdapat guru yang melanggar kode etik, langkah yang saya lakukan pertama yaitu dengan memanggil gurunya, menanyakan apa sebenarnya terjadi. Istilahnya tentu sesuatu hal itu terjadi pasti ada alasan. Jadi saya tidak langsung menindak tegas atau bagaimana, tapi saya panggil dulu, klarifikasi penyebabnya apa. Tapi jika memang sudah dilakukan pemanggilan beberapa kali gitu kan, tetap melakukan pelanggaran kode etik, maka mungkin akan ditindak tegas. Tapi walau bagaimanapun akan saya bawa ke forum dulu, ke Dewan Guru gitu kan, bagaimana sebaiknya. Ya, seperti itu. Ya, ada kebijakan yang Ibu ambil tidak sendiri Bu ya, tapi harus menggunakan forum majelis guru. Ya. Nah, gini Bu, mungkin ada pernah yang Ibu alami mengenai kasus-kasus yang Ibu pimpin di sekolah bukan? Iya. Cerita nih. Nah, Pengalaman saya ya, sudah 2 tahun lebih saya sebagai kepala sekolah. Ada satu guru memang saya bilang agak luar biasa dalam dia tahu bahwa seorang guru itu ya pegawai kita wajib datang jam sekian, pulang jam sekian. Tapi yang saya temui datangnya terlambat, malah pulangnya cepat. Jadi saya ikuti dulu, saya biarkan. Tapi semakin dibiarkan itu semakin jadi. Jadi saya panggil, mohon klarifikasi. Tapi itulah untungnya kita harus panggil dulu gitu kan, klarifikasi dulu, nanya pada dia, rupanya memang lagi ada masalah keluarga, istrinya sakit. Cuman yang kurang enaknya dia tidak mengabarkan kepada saya. Jadi sempat understanding juga, sangka. Cuman itu untungnya saya tidak langsung marah atau bagaimana. Hanya dipanggil dulu, ditanyakan, alhamdulillah clear, selesai masalah. Sekarang udah berubah Pak, alhamdulillah damai. Ya Bu, terima kasih Bu, waktunya diberikan, mungkin itu yang saya tanyakan ini.